dan 3 lagi. Kali ini kita akan bahas 3 jam tangan Rolex yang baru aja dirilis. Pasti kalian tahu di 2025 ini Rolex tuh banyak ngeluarin model-model baru, ya kan? Tapi dari model-model baru itu akan gua kurasi dan gua akan pilih 3 yang terbaik versi gua. Bocoran dikit, 1 jam terakhir yang gua pilih adalah jam yang paling kontroversial dari jam model baru si Rolex. Dan jam terakhir itu adalah jam yang paling gua suka dari semua model baru 2025 dari brand Rolex ini. Yang pertama, yang paling gua kurang suka tapi masih masuk top 3 ya. Datejust 31, dialnya yang vignette atau yang tulisannya Vignette. Buat yang udah tahu dan ngikutin Rolex dari dulu, vignette atau Vignette dial ini sudah ada dari dulu. Dan kalau mau tahu, Vignette atau Vignette dial ini masih ada penggemarnya sampai sekarang. Gue nggak tahu, mungkin Rolex nyadar bahwa ada model Rolex yang paling jarang diketemuin di market. Tandanya apa? Masuk ke dalam owner atau customer. Jadi tidak beredar di market. Paling gampangnya, kalian nyari nih Paul Newman sama Daytona biasa. Lebih gampang mana dapetnya? Pasti jawabannya adalah Daytona biasa. Kenapa? Apakah Paul Newman limited edition atau segala macam? Sebenarnya gue yakin Paul Newman itu stoknya harusnya ada banyak, tapi banyakan di keep, kuncinya itu. Kalau yang bilang, oh masa di compare sama Daytona biasa, ya kan? Compare-nya sama yang lain dong. Oke, Daytona Meteorite Dial gitu. Kalau dibilang, wah itu kan susah dapetnya. Susahan mana sama Paul Newman? Udah ngerti sampai sini? Kenapa Vignette atau Vignette ini lebih disukai? Karena kalau kalian lihat, konfigurasi diamond di Vignette Dial ini dia lebih besar, lebih clarity-nya bagus, dan yang paling penting adalah mounting atau dudukannya itu sangat-sangat rapi ya dibanding dial diamond yang lain dari varian Rolex. Tapi Rolex kasih twist di sini, yaitu versi Vignette atau Vignette zaman dulu itu tidak ada. Ada sih, tapi sedikit banget yang pakai precious metal. Nah, di new model ini dikeluarin lagi yang precious metal. Masuk ke pilihan kedua. Pilihan kedua dari new model Rolex 2025 yang menarik bagi gua yaitu adalah GMT Master 2. Kalian pasti udah bilang yang hijau ya, bukan. Yang Everose Gold dengan Tiger Iron dial. Kenapa? Jadi gini, buat kalian yang tahu ya, Rolex itu sangat jarang mengeluarkan dial dengan gemstone. Bukan Rolex aja, bahkan hampir semua lini Swiss itu, kalau jamnya itu udah pakai gemstone atau precious stone sampai kayak meteorite, itu udah something special di jamnya. Karena tidak mudah memasukkan gemstone ke dalam dial. Kalau kalian tahu, dial itu setipis apa, dan gemstone itu harus dipotong setipis itu buat dimasukkan ke jamnya. Dial ini, gua rasa lebih cocok dibanding GMT yang kalian tadi bangga-banggakan, GMT yang warna hijau. Oke, dia kayak Sprite, oke konfigurasinya, tapi dialnya hijau gitu kan. Ya not bad, tapi kalau kalian lihat yang Tiger Iron ini lebih keluar lagi sih menurut gue, lebih cocok lagi konfigurasi yang dipakai sama si Rolex ini. Kenapa? 1, Everose Gold. Dia bukan yellow gold, jadi dia sedikit, ada yang bilangnya agak orange, ada yang bilangnya rose gold, tapi intinya dia tidak kuning sekali, dicampur dengan dial dia yang Tiger Iron itu sifatnya agak merah hitam. Itu masuk banget menurut gua. Dan itu lumayan eye-catching dibanding kalau kalian pakai yang cuman yang kayak solid gold, ini solid gold, yang dialnya biasa aja. Dialnya ini jadi daya tarik kunci utamanya dibanding kayak warna hijau, warna salmon. This is another level dari dial yang ada di market. Mau kalian bilang, oh salmon dial lebih bagus gitu kan, atau kayak, oh Tiffany dial lebih bagus kalau di Rolex. No, this is another level of dial. Kalau kalian tahu, gemstone dial is the most precious thing yang pernah ada di jam tangan. Itu yang kedua. Yang pertama, yang gue pilih adalah Land Dweller. Ini sangat kontroversial. Kenapa? Karena pasti dari kalian bilang, Land Dweller ini niru dari Tissot PRX. Sedangkan kalau kalian tarik mundur, memang ada Tissot C-Star namanya, itu tahun 1970-an juga. Dia menjadi desain awal dari Tissot PRX yang sekarang. Tapi ingat, Land Dweller ini, dia pakainya tipe bracelet seperti Jubilee gitu kan. Pertanyaannya, Tissot pernah nggak ngeluarin bracelet model seperti Jubilee yang di flatten, yang diratakan? Jawabannya tidak pernah. Jadi, si Land Dweller ini niru apa sih? Niru dari Oyster Quartz. Oyster Quartz yang mana? Oyster Quartz dari seri Datejust Oyster Quartz dari Rolex sendiri. Jadi Land Dweller ini adalah reissue dari Oyster Quartz yang sudah pernah ada dari brand Rolex itu sendiri ke model yang sekarang. Tapi movementnya dijadikan automatic. Karena kalau kalian tahu, Oyster Quartz itu sangat enak dipakai. Kenapa? Sistem braceletnya itu integrated link. Jadi kayak nyatu dari body sampai ke bracelet. Akhirnya itu nyatu semua, seamless, dan perfectly fit. Enak banget dipakai di tangan. Kalau kalian pernah pakai Oyster Quartz, gue pernah pakai Oyster Quartz dan itu enak banget dipakai di tangan. Kayak ngepas dan masuk aja ke tangan kalian. Dan kalau kalian masih bilang, enggak itu mirip Tissot PRX. Oke, coba kalian cari Oyster Quartz reference
5100. Itulah yang gue bilang sebenarnya lebih ke desain Tissot PRX yang sekarang gitu. Jadi kalau kalian bilang, oh Datejust Oyster Quartz ya, enggak. Menurut gue Datejust Oyster Quartz itu masih digabung lagi sama Oyster Quartz reference 5100. Barulah digabung itu jadi Tissot PRX yang mungkin Tissot C-Star dulu, yang dulu, baru sekarang Tissot PRX. Jadi buat kalian yang bilang Land Dweller is Tissot PRX, it's another different level gitu. Jadi jauh banget dan kita udah tahu siapa nyontek siapa. Karena C-Star itu sama Rolex yang Oyster Quartz itu desainnya kan mirip-mirip. Tapi yang keluar duluan pasti Rolex Oyster Quartz. Jadi udah tahu siapa yang niru siapa. Jadi buat kalian yang masih, itu mirip Tissot, coba kalian literasi lagi. Coba kalian baca lagi dari video ini sebenarnya udah jelas. Kalian tinggal cari timeline tahunnya. Seingat gue 5100 itu keluar di 1970 pas yang Oyster Quartz 5100. Tapi Rolex Oyster Quartz yang Datejust Oyster Quartz itu keluar di 1976 atau 75 gitu kurang lebih. Nah sedangkan di Tissot C-Star itu keluar setelah Oyster Quartz yang Datejust itu keluar. Jadi 1 tahun apa 2 tahun setelahnya itu baru keluar. Jadi siapa meniru siapa? Rolex udah bikin 2 model, baru Tissot keluarin. Jadi itu udah cukup jelas menurut gua. Jadi itu dia pembahasan 3 jam yang gue sukai dari new release Rolex tahun 2025 ini. Menurut kalian gimana? Apakah kalian ada personal opinion? Atau kalian punya pilihan kalian sendiri yang kayak, enggak bang, lebih bagus ini loh gitu? Silahkan langsung komen di bawah.